Seperti kami beri contoh, mungkin ada dinas pendidikan hadir nggak? Dinas pendidikan. Kemarin kita temukan laporan dari masyarakat di SD Negeri 36 Pekon Muhammadiyah Kecamatan Garas, gurunya hanya 5 orang, diberhentikan 4 orang, tinggal 1 orang. 1 orang yang tinggal ini menurut laporan dari Abdesi Kabupaten Kecamatan Garas yang selama 6 bulan ini tidak pernah aktif mengajar. Ini sebuah ketidakadilan. Jangan maksud di sini. Terima kasih. Terima kasih. Dalam keinginan pemerintah dalam rangka menciptakan lapangan kerja dengan pemutusan kontrak ini, berapa banyak yang telah menjadi pengangguran dengan suasana pandemi COVID-19 ini. Masyarakat memang sudah susah, kita buat susah kembali. Tidak bergeraknya roda perekonomian masyarakat ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai pemerintah daerah. Oleh karenanya saya berharap apapun keputusan mesti mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan di tengah masyarakat, aspek sosial, ekonomi, dan yang lain-lain. Mohon pertimbangan kepada pemerintah daerah agar dalam setiap mengambil kebijakan kedepankan kepentingan masyarakat secara luas, bukan hanya kepentingan kelompok dan kepentingan golongan. Itu saja pimpinan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari fraksi PKB jelas dan menyatakan sikap sesuai rapat paripurna dulu adalah anggaran 31 miliar itu untuk kontrak harus tetap dikembalikan seperti semula. Ini tidak ada pengurangan. Jadi Pak PLH, ini kita bicara kemanusiaan. Kita sudah dulu buka-buka aturan-aturan, kita sudah paham semua perjanjian, kontrak dan lain-lain. Tapi dalam hal ini yang tidak kita pahami bahwa kita ini sudah disumpah untuk rakyat, untuk negeri. Kita sudah disumpah. Jadi saya minta hari ini sudah selesaikan Pak PLH. Arti ini masyarakat ada, DPR ada, Pemda ada. Ini berdasarkan keputusan bersama. Ini bukan karena cari muka, bahkan ini hak mereka. Mereka hadir dalam gedung ini untuk menuntut hak mereka. Sementara kita sudah membahas anggaran kita bahwa untuk kontrak ini tidak ada yang diberhentikan. Ya enggak? Jadi saya minta di tangan Pak PLH Bupati saat ini, saya minta betul-betul ada satu jawaban yang real. Satu jawaban real, kembalikan mereka untuk berjasa di Kabupaten Pesisir Barat ini. Ya, mereka sudah terkait Pak, sudah mencintai, kadang-kadang mereka belum tentu mengharapkan gaji. Tapi karena mereka sudah berbakti, sudah mencintai Pekon Nitianggalan. Jadi kepada pihak Pemda, nyilu tulung nihan, meliung mengang jamaulun, bahwa keributan sini adalah satu bentuk dari anggapan ulun adalah dari kekejaman, keterpaksaan, dan keterikatan. Jadi pandangan buruk terhadap yang lain. Jadi saya mohon Tuhan telah memberikan kekuasaan kepada Pak PLH Bupati bisa memberikan solusi yang terbaik. Solusinya hanya keputusan hari ini. Mereka kembali lagi untuk bekerja di Kabupaten Pesisir Barat ini. Kalau kita punya kerangka dari hubungan sampai dokter apa yang kita butuhkan. Kalau kita punya kesehatan apa yang kita butuhkan itu dulu. Dan terus nanti siapa yang lebih itu yang kita buat. Di sini saya lihat sama sekali ngaco. Gak jelas seperti saudara saya Pak Haji yang disampaikan tadi. 5 guru, 4 guru yang ditarik. Kan ini hina. Tujuan negara ini jelas dan sangat jelas, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini pembodohan. Kapan sih kalau bisa bangun? Mohon maaf, Pak Kabar. Sebutkan saja berapa yang diputuskan kontraknya tahun ini. Berapa dari jumlah sekian itu Bapak sebutkan yang SMP-nya berapa, yang SMA-nya berapa, sarjananya berapa, biar kita bisa ngitung gajinya berapa.
Yang jumlahnya Pak, kalau yang diputus yang tidak lulus seleksi ada 636 Pak. 636. 636 orang. Baik. Nah, Jumlahnya yang SMP berapa? Ini harus punya data karena kita mau bicara uang nanti. Enggak, bukan. Yang maksudnya jenjang pendidikannya SMP, karena kan gajinya beda-beda. Ya. Ada yang SD, yang diputus. Sebentar, ya. Tidak perlu bersuara. Nah, ketinggalan catatannya jangan-jangan. Ada. SD ini Berapa ada orang? dua, Pak. Berapa? Ada dua yang 2 orang. ya. Berapa kalau gaji SD ini Pak PPKAD? Tapi nanti dijawabnya. Ya. Kalau bisa dijelaskan langsung berapa gajinya 2 orang ini? SMP ini SD gajinya berapa per bulan? gajinya 500.000 Pak. 500.000. Ada dua yang putus. Ya ada 2. Baik. Sekarang yang SMP. SMP ini tidak ada Pak. Tidak ada. Oh tidak ada ya. Ya. Baik. Sekarang yang Kemudian SMA. SMA mana di 100 dua belum kita ini Pak. bantu Pak Sekretaris ya. 1120 dikurang 822. Ya bukan, kan sudah pasti tahu yang dibuang, yang diputus kontraknya kan sudah tahu. Iya Pak, ini kan sudah berbulan-bulan, masa nggak punya datanya Pak? Berapa? Izin Pak Kepala BKD. Izin. Ya. Jelaskan. Jadi Pak, gini yang dilaporkan kepada BKB itu kan yang lulus Pak. Iya. Mohon maaf Pak. Apa namanya Pak? Ya, Kepala kalau BKD. memang itu Pak, kalau memang mau dihitung yang itu, kita kurangkan dulu dengan yang dulunya ada. Sekarang begini Pak Kepala BKD. Tadi yang diputus dari total kontrak tahun 2020 Ya, 3.115 ya. 3.115. ya, ya. Yang diputus 636 ya. Sekarang artinya yang tersisa yang tidak terputus itu tolong jelaskan berapa yang SD, berapa yang SMP, berapa SMA, D3, S1 dan S2-nya. Itu tolong jelaskan dulu. Bukan, Ya. bukan Pak Haji. Ya ini kan gini Pak, yang Bukan. kita lulus seleksi yang kita hitung Pak. Berapa jumlah SMA, berapa jumlah ini. Jadi Tapi begini. ini Pak, Sebentar. tapi kalau mau ngitung itu kita ngitung lagi yang daftar berapa ini kan sesuai dengan kuota yang dulu. Ya, jadi begini. Makanya ini Pak Kepala BKD. Ya. BKD kan gampang sebenarnya kalau kerjaan ini serius. Ya, karena kan sudah berapa tahun ini kita punya orang 3.115. Nah, ini yang tidak lulus seleksi 636. Sudah tentu kan punya data yang 636. Ya mereka inilah. Karena hari ini kita bicara mereka ini pengen dikembalikan dengan dalih karena Pemda bicara tidak ada uang, kita masih punya pemikiran. Karena kalau tidak ada uang, tadi ada gambar uangnya. Orang DPR sudah punya 2 miliar. Sekarang kita ngitung mereka yang diputus ini. Nah, ini sudah ketahuan, sudah benar. Yang SD 2 orang. Sekarang yang SMA berapa orang? Ya, karena nggak mungkin kalau 636 ini akan kita pukul rata gajinya 800 orang, 800.000. 200, D3, D1. 200, 298 Pak. 200, nah 298. Berapa gajinya ini per bulan? SMA 800 Pak. 700. 700.
700 yang diterima. 700 ya? 700 ya. Oh 700, memang 700. Baik. Nah, tinggal yang S1. Oh D3. D1 ada enggak? D1 ada. Ada yang diputus. 39. D1 sampai D3 sama Pak ini ya. Ya, berapa? Gajinya sama. Gajinya 800 Pak. Ya, berapa yang diputus? D1 sampai D3. Berapa orang? D1 sampai D3 itu yang diputus itu ya ada 72. Berapa? 72. 72 orang. Gajinya 800 ya. Baik. Nah, yang S1 berapa? $263 Pak. 263. Gajinya berapa? Gajinya 1 juta. 1 juta. Baik. S2 enggak ada? Ada. S2 Yang diputus. ada 5 orang yang diputus Pak. S2. 2. Berapa gajinya? S2. S2 1.200.000 Pak. 5 orang ya, 1.200.000. Baik. Terima kasih Pak Kepala BKD. Satu lagi pertanyaan saya. Mereka sekarang yang lulus seleksi itu, ini mulai kapan mereka gajian? Karena sampai hari ini SK-nya belum keluar. Izin Pak, artinya ini Pak, kalau masalah gaji ini memang yang sudah lulus Pak ya, mereka ini harus menunggu Bupati definitif Pak, karena kewenangan di Bupati TLH tidak ada Pak. Baik, terima kasih. Berarti menunggu kewenangan Bupati definitif yang lulus ya. Beri Pak Kepala BKD. Januari sudah pasti tidak digaji. Apa nanti gajinya rapel? Izin Pak, jadi sesuai dengan pengumuman kan tanggal 2 Februari Pak. Bisa saja SK-nya TNT 3 Februari karena telah diumumkan 2 Februari. Nah untuk sementara memang mulai 1 Desember di peraturan Bupati 60 ini artinya di kontrak kerja kontrak juga menyatakan bahwa mereka ini semua kontrak di Pesisir Barat ini berakhir di 1 Januari 31 Desember Pak terakhir mereka bekerja. Jadi setelah itu mereka jadi TKS Pak, seperti itu. Berhenti Pak, dengan sendirinya berhenti. Ya betul, seperti tahun-tahun yang lalu. Iya. Pertanyaan saya, ada nggak perubahan penggajian nanti ketika mereka sudah dapat SK yang baru bulan Maret? Januari Februari ini apa masih dirapat kayak tahun yang lalu atau memang dihitung sejak SK keluar? Kita menghitung duitnya Pak. SK ditetapkan Pak. Iya. SK ditetapkan. SK ditetapkan. Iya. Ngitung duitnya nanti gajinya. Berarti Januari Februari ini untuk tahun 2021 ini tidak digaji mereka. Ya belum bisa Pak, belum bisa Pak. Belum. Ya, itu memang aturan Pak. Kita juga nggak berani. Maksudnya tidak dirapel. Tergantung Bu. Ya. Bukan bicara Oh ya tergantung. tidak dirapel Pak, karena sesuai sekarang tidak bisa dirapel Pak. Tidak bisa dirapel. Ya. Berarti Januari Februari ini mereka semua yang kerja dan sudah diputus ini tenaga sukarela semua. Ya. Mengabdi kepada negeri ini semua. Ya. Gitu. Ya. Nah, jadi ini kan sudah teman-teman yang lain itu juga belum tahu informasi ini bahwa 2 bulan ini menjadi sukarela semua. Nah, jadi
Kalau seperti ini, teman-teman anggota DPR yang saya hormati, ya, saya kepikir lagi. Dulu duitnya kan kita anggarkan 31 miliar itu untuk 12 bulan. Sekarang kita masih hitung utuh, ya. Januari, Februari, ini duitnya sudah pada kepake. Ya, saya pikir dari sini saja duitnya bisa nombok yang 636 ini. Kalau pemikiran bodoh saya, gak usah dulu DPR bantu, tapi kalau memang perlu DPR nyumbang 2 miliar, selesai. Ya, coba saya minta ini, siapa yang bisa menghitung? Pak Reza, kalkulatornya keluarkan. 700.000 dikali 10 bulan. Ya, berapa? 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 700.000 dikali 10 bulan. Itu juta. 7 juta ya. Dikali 298. 298. Berapa? 2 miliar 86 juta. Baik. Berikut 72 orang dikali 800.000. Berapa? 50 dikali 7 orang. Berapa? Oh, dikali 10 dulu. Dikali 10 dulu. Ya. Jadi saya berharap pimpinan ini dijadikan kajian kita bersama, ya, tentang jumlah tenaga korak yang sesungguhnya di kabupaten ini berapa, realnya berapa, tingkat pendidik mulai dari spesifikasinya pendidikan, kemudian bidangnya itu mesti terinci dengan baik. Itu saya pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kalau saya nggak ngitung tadi, sampai pegawai presiden nggak tahu SD-nya berapa, SMP-nya berapa, nggak tahu. Padahal berputar dengan data-data itulah. Itu. Kalau saya pernah jadi ketua DPR skala pimpin DPR, tahu saya jumlah anggota DPR saya 25. Iya. Ada yang SMA, ada yang S1, udah jelas. Kayak Pak Ali udah hampir S3, tahu saya. Gitu. Jadi ini patut kita sesalkan. Jadi ini Pak Sekda, Pak PLH Bupati, inilah jadi gambaran kita pesisir barat. Kita mau nyari apa? Pegawai itu seperti apa? Pejabat itu seperti apa? Apa suka dan tidak suka? Apa kena kemampuan? Karena kita memimpin pesisir barat itu harusnya dengan kemampuan. Kemudian yang kedua yang perlu saya garis bawahi, tentang ada SD yang tinggal satu lagi gurunya. Jepang dibom Amerika Serikat. Waktu itu Raja Jepang bertanya, tinggal berapa lagi gurunya? Itu saking pentingnya guru. Ini malah guru dihabisin. Jadi seperti apa sih sebenarnya kepala BKD? BKD-nya seperti apa sih cara menerima pegawai ini? Iya. Berdasarkan laporan dari mana? Kepala dinas pendidikannya kerja enggak sih? Dinas pendidiknya kerjanya apa? Ini jadi pelajaran kita semua. Iya. Ini kami ngomong, ini kena kecintaan kami dengan pesisir barat. Tidak ada nuansa apa-apa. Kami bukan cari panggung, karena panggung kami sudah banyak. Iya, pemilihan masih jauh. Iya, dan banyak ini nggak di dapil kita. Banyak luar juga. Iya, kalau mau bicara itu, pas pemilihan nanti mereka mau menilai juga. Nggak ada, kan itu kita.
Tetapi ini nasib masyarakat pesisir barat yang harus kita perjuangkan secara sama-sama. Dan setiap yang mengambil suatu keputusan itu, karena ini kita sama-sama pemerintah daerah. Perbedaannya, kami ini tidak punya kapasitas untuk mengukurkan mereka ini. Tetapi kami punya kapasitas untuk menyiapkan mereka ini duit. Bukan menghitungnya tidak lulus. Nah, pada saat ini baru kami hitung sekarang. Kalau yang lulus dan yang dulu masih ada di tempat kami, Pak. Kemudian yang kedua, saya sependapat dengan Ketua Pak Pidu Nuri tadi. Kita harus sesuai aturan. Nah ini Pak, kalau di Perbup ini telah diatur Pak, tenaga kontrak ini harus dites Pak, wajib. Kita baca di bab 9 pasal 20 sebentar Pak Kepala BKD. Sebentar. Sebenarnya saya belum mau bicara Perbup ini, tapi karena Bapak sudah mulai bicara Perbup, sebentar. Perbup ini dibuat tanggal berapa? Tanggal 7 Desember Pak. 7 Desember. Aduh, kok saya jadi bodoh sih? Kita dulu ngebahas APBD itu Pak, November 2020. Mestinya Perbup itu keluar sebelum itu. Kalau 7 dari hati saya, jangan sampai saya dipancing dengan Perbup ini. Iya, tapi Bapak sudah pancing saya dengan Perbup. Ya Perbup ini, mohon maaf Pak. Tapi ini Pak, ini kan berlakunya tanggal 7 Desember. Diundangkan Pak. Iya, udahlah. Jangan terlalu banyak membodoh, ini guru semua Pak. Udahlah, jangan. Iya. Betul Pak, sesuai ini tanggal 7 Desember 2020. Betul. Pak. Iya. Tapi Kami kita tidak pernah punya wacana untuk mengurangi Izin. Nah, saja kita pertanyakan, kita bicara nominal uangnya. Bukan masalah mengurangi atau tidak Pak, tapi aturan di sini harus seleksi. Itu aja. Jadi begini Pak Kepala BKD. Pak, seleksi yang Bapak lakukan itu hasilnya nggak pas Pak. Kalau kita bicara Perbup itu Pak, itu mestinya Perbup itu disahkan sebelum APBD kita sahkan. Karena apa? Dia mengatur tentang penggunaan APBD itu, uang keuangan APBD itu sendiri. Jadi beda. Ya. Jadi beda kalau dia disahkan setelah APBD kita sah itu berbeda Pak. Ya. Jadi kemudian yang kedua pimpinan, kalau kita bicara jujur ini pimpinan, mohon maaf, udah saya hitung dari 636 ini, 640 ya, 640 ini 1/5 dari jumlah tenaga kontrak. Nah, dengan 1/5 jumlah tenaga kontrak hanya menghabiskan dana 5,5 miliar. 5,36, 352, artinya total 5,5 miliar. Ya, kalau kita kalikan 5, ini nggak nyampe 30 miliar. Nggak nyampe 30 miliar gaji dari per kontrak ini. Kalau kita total secara keseluruhan. Karena dari 636 ini ketemulah angka, ya, ketemu angka 5352. Ya. Ini 1/5-nya. Kalau kita kalikan 5 ini kan hanya 27. Sedangkan kita anggarkan 31. Saya yakin ini cukup. Apalagi dikurangi dengan 2 bulan. 2 bulan kita hitung berdasarkan jumlah tenaga kontrak yang diterima sekarang ini sudah menghasilkan angka 4,5 miliar. 4,5 miliar. Jadi dari 2.436 tenaga yang diterima selama 2 bulan ini, gaji mereka itu sudah menghasilkan 4,5 miliar. Artinya sudah terpotong hampir 5 miliar. Artinya kalau kita alasannya karena tidak ada keuangan daerah kita, itu bukan alasan. Mohon maaf ini Pak Sekda, ya, bukan alasan. Kalau tidak, ini sebetulnya keinginan kita. Mau nggak kita mengembalikan mereka ini?
Yang saya minta hari ini adalah para pemerintah daerah, nurani kita, Pak. Nurani kita. Kita kembalikan dulu mereka. Jangan sampai kita berkutat dengan hal-hal semacam ini yang akhirnya menimbulkan kegaduhan-kegaduhan di tingkat masyarakat. Nanti dari jauh hari di 2022 kita buat formatnya yang benar, kemudian kita anggarkan untuk tes dilaksanakan oleh pihak ketiga sehingga pelaksanaan tes penerimaan ini cukup fair. Tidak ada yang merasa tersakiti. Ini demi kebaikan kita bersama. Habis energi kita terbuang hanya persoalan yang sepele sebetulnya. Enggak bisa kita. Saya yakin ini persoalannya bukan masalah keuangan. Kita hitung secara total enggak sampai 30 miliar. Saya yakin itu. Enggak sampai 30 miliar. Ini belum kita terima detailnya. Mohon maaf Pak Kepala BKD, belum kita terima secara detail. Tapi kalau kita hitung secara rinci, saya yakin angka itu tidak melebihi angka 31 miliar. Kalaupun kita kembalikan semua 3.115 itu. Apalagi kita kurang 2 bulan. Ya, kita kalikan saja yang 2.000 sekian itu kali dengan 2 bulan ini kita 4,9 miliar, artinya 5 miliar yang sudah terpotong untuk 2 bulan ini. Saya di dapil saya di Kecamatan Bubulat Pak BKD, saya bisa membuktikan kepada Anda bahwa ada 1 orang yang mendapat hasil dari pilihan ganda itu hanya betul 4 Pak, tapi lulus. Yang betul 28 tidak lulus. Orangnya mungkin ada di sini Pak. Kalau ada hal yang tidak bisa dipercaya, dan saya bisa membuktikan di sini hasil tes itu masih dengan kepala sekolah saat ini. Apa saya panggil kepala sekolahnya, tapi waktu saya ketemu, kata Pak Kepala Sekolah jangan dibuka Pak di umum. Bahwa itu tidak berdasarkan hasil tes Pak BKD. Kami tahu. Jadi jangan lagi kita berdalih dengan dalih apapun. Pada kesempatan ini mari kita sama-sama buang ego kita angkat lagi mereka ini. Sudah titik. Demikian, terima kasih pimpinan. Sekalian saya hormati, tadi banyak masukan, banyak informasi itu menjadi bahan kami. Ada sekolah yang 5 orang, berapa tadi? 3 beberapa diberhentikan. Nanti tugas kepala dinas pendidikan dan BKD untuk mengatur lebih lanjut. Momentum penataan kontrak kita jadikan momentum untuk mengatasi kelemahan. Tidak hanya pengangkatan saja, tapi penempatan saya harapkan nanti bisa kita perbaiki lebih lanjut. Nanti di bawah koordinasi Pak Asisten 2, Pak Asisten 3, semua akan kita laksanakan seperti itu. Dan harus kita hormati putusan daripada pimpinan seperti itu nanti. Jangan lagi seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Orang karya penggawa dapat SPT ke pihak tidak mau, sehingga dengan beberapa cara protes. Guru di sana ditugaskan ke sana nggak mau. Dalam pertemuan yang sudah saya sampaikan, kebijakan pemerintah pusat terkait dengan guru tidak ada lagi PNS, tetapi adalah tenaga P3K. Untuk apa? Salah satu tujuannya adalah agar tidak ada yang minta pindah-pindah. Nanti akan bergeser semua ke arah sana. PNS dikurangi, ASN isinya adalah tenaga P3K dan PNS. Diatur nanti, yang PNS sedikit nanti, P3K-nya yang banyak. Tidak bekerja. Kalau ingin mengabdikan diri, buat permohonan sebagai tenaga TKS, pasti insya Allah Pemda menerima. Ini kan tidak salah apa. Dia tidak lulus, berhenti, hilang. Saya tidak bisa mengabdi lagi. Siapa bilang? Bisa mengabdi, slotnya masih ada, kesempatan masih ada. Angkat, minta lagi, ajukan lagi sebagai tenaga kerja sukarela. Bisa. Yang menjadi kendala sekarang, yang menjadi pokok pikiran, pokok pembahasan kita adalah bahwa hari ini kawan-kawan minta status tenaga kontraknya diperpanjang lagi, kan itu tidak ada kaitan dengan abdi mengabdi. Kalau pengen mengabdi bisa, saya nanti pensiun kalau bisa sebagai tenaga TKS masih dimungkinkan, saya kenapa kerja sekali tidak ada berhentinya sepanjang kita berkeinginan. Tetapi kalau yang diinginkan adalah menjadi tenaga kontrak itu pakai. Kemudian Ibu Pak Sekalian saya hormati, saya memahami
apa yang diinginkan. Tadi ketua, pimpinan rapat, wakil ketua, semua sama. Bahkan saya ulangi lagi, apa yang rekan-rekan mau sama dengan apa yang saya mau. Ya kan? Dengarkan, kalau pengen ngomong, monggo, ngomong dulu nanti saya dengerin. Saling menghormati, tidak ada. Tadi Pak wakil ketua kan bilang, hormati, saya datang dari luar ke sini, ini menghormati, ini lembaga resmi. Jangan dilecehkan dengan sikap-sikap kita punya integritas. Sikap kita tunjukkan bahwa kita berkualitas. Kan seperti itu. Jangan orang ngomong, gimana coba? Mau mengatakan saya PLH, artinya memahami siapa PLH itu. Saya sampaikan. PLH ketika saya menerima SK pengangkatan sebagai PLH hanya 3 tugas PLH itu. Nanti saya ceritakan. 3 itu intisari. Pertama, memimpin pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak bersifat strategis. Nanti saya sampaikan. Kedua, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dan ketiga, menjamin ketersediaannya pelayanan publik secara baik dan lancar. Saya terangkan nanti, biar kita duduk persoalannya memahami semua. Jangan sekali-kali memaksakan orang berbuat sesuatu yang tanggung jawabnya bukan pada pemerintah, pada si pemberi mereka, tetapi orang yang melaksanakan. Kerok dunia. Saya dipaksa, saya membuat undang-undang, bukan kewenangan saya. Tapi kalau kawan-kawan memaksa dibuat undang-undang, saya ampun. Sama dengan ini analogikanya. Saya uraikan satu-satu. Sebagai PLH, minimal ada 4 aturan yang harus kita jalani. Itu batasan kita. Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Baca. Saya sudah dibuatin resumenya. Intinya apa di situ? Di situ diatur bagaimana sekretariat daerah melaksanakan tugas-tugas sehari-hari kepala daerah ketika kepala daerah berhalangan sementara. Itu dasarnya. Kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Apa intisari di situ? Undang-undang mengatakan pasal 4 ada. Bagaimana pelaksanaan harian itu? Hanya tugas-tugas rutin, dan yang paling penting adalah bahwa pejabat PLH tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran. Dan apa yang saya sampaikan ke provinsi, intinya mereka juga mengacu pada aturan yang sama. Sehingga saya minta waktu. Masalah ini akan kita coba selesaikan. Yakin saya. Apa-apa yang sudah menjadi masukan yang diberikan oleh anggota Dewan yang terhormat, apa-apa yang sudah rekan-rekan sampaikan pasti menjadi tulisan kami, catatan kami dalam rangka merumuskan solusi. Tapi eksekusinya bukan pada PLH. Mari kita jangan paksakan PLH melampaui kewenangan. Itu kawan harus tahu. Sehingga hasil tes kemarin pun itu juga masih kami diskusikan. Kami minta fatwa. Boleh nggak kita menetapkan secara lisan, baca surat edaran BKN. Artinya apa? Saya suruh baca lagi. Setelah saya ulang-ulang itu, sehingga walaupun sudah lulus, belum bisa kita tetapkan karena itu di luar kewenangan PLH. Ini pimpinan Bapak anggota Dewan yang saya hormati dan rekan sekalian, hal-hal yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan kita semua memahami posisi kita masing-masing. Dan saya menghormati apa-apa yang sudah rekan-rekan sampaikan, itu saya hormati menjadi catatan kami. Pasti kami tidak lanjuti. Tapi mohon izin,
saya juga harus melakukan eksekusi dengan berdasarkan tatanan aturan yang ada. Pertama, mungkin sudah dijelaskan seluruhnya tadi oleh Pak Bupati bagaimana mekanismenya. Tetapi yang saya ingin soroti adalah tadi bahwa ada dari khususnya dari bapak-bapak anggota Dewan yang terhormat terkait tadi akan menyumbangkan anggaran lah, atau bahasanya menyisihkan anggaran yang ada di Dewan. Itu saya sangat berterima kasih sekali secara pribadi dan secara institusi, karena saya juga anggota dari tim anggaran Pak Kabupaten Pesisir Barat. Tetapi yang harus kita pahami bersama di sini kita semua, intinya bahwa bicara mengenai anggaran ini adalah bicara mengenai kuota. Silakan saja nanti berapa yang akan dianggarkan, setelah kita hitung kebutuhannya, tenaga apa saja yang dibutuhkan, itu kita bicaranya kuota. Bukan kita bicara siapa yang akan diterima, karena mekanisme penerimaan itu nanti ada mekanisme tersendiri yang namanya itu tadi ada ujian, ada tes, dilakukan melalui pendaftaran segala macam. Jadi nanti jangan seakan-akan nanti ketika dianggarkan sudah pasti diterima gitu. Ini bukan saya ini, tetapi tentu saja nanti yakin saja kalau memang bapak-bapak dan ibu-ibu merupakan orang-orang yang baik, orang-orang yang memang memiliki kecakapan untuk duduk sebagai tenaga yang dibutuhkan oleh pemerintah, saya yakin akan diterima. Itu saja Pak Sekda, mungkin tambahan untuk sekadar pencerahan kita semua. Yang lainnya mungkin tadi Pak Sekda sudah menjelaskan, Pak Kepala BKD juga sudah menjelaskan bahwa yang TKD itu namanya tenaga kontrak daerah, SK-nya berlaku di tahun 2020 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. 2021 belum ada TKD satupun. Kemarin sudah dilakukan mekanisme penjaringan lah ya, tes gitu, sudah ada yang diterima dan diumumkan, dan kawan-kawan mungkin ada sebagian yang ternyata tidak lolos seleksi, bukan diberhentikan. Mungkin itu saja, Mas Sekda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemda Kantor Gubernur mengatakan bahwa PLH itu tidak mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan kontrak ataupun PNS, dan PLH juga tidak berkewenangan untuk mengatur dari keuangan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, saya pikir cukup. Demikian teman-teman sekalian, mohon maaf kalau kurang berkenan. Saya akhiri beliau Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan waktu saya kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih. Kami pun terkadang berpikir urusan kontrak ini yang selama ini, mohon maaf, ini sebenarnya selesai di sisi barat. Ya, baik masuknya, berhentinya. Karena yang selama ini sepaham kami ada yang keluar satu, masuk satu, keluar satu. Ya kenapa kok kita jauh-jauh koordinasi ke provinsi, ke pusat, BKN salah. Aduh, ngeri-ngeri sedap jadinya. Tapi nggak apa-apa lah. Itu bagian daripada tugas Pak PLH Bupati yang beliau sampaikan. Baik, silakan. Nih banyak kayaknya teman-teman yang ingin menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Saya silakan dengan hormat. Silakan anggota teman Pak Haji. Mic-nya dikasih. Kita pecahkan. Sekarang ini persoalannya muncul lagi. Tidak ada wewenang, tidak ada kebijakan. Jadi untuk besok apa lagi? Jadi mohon Pak Bupati, ini hadir pimpinan dan anggota DPRD dan juga pihak-pihak lembaga-lembaga lain-lain hadir, kepolisian juga hadir. Kita ini banyak yang harus diurus kita. Jadi saya mohon kita punya kesimpulan yang jelas. Kalau memang tidak diterima lagi, mereka mungkin akan melakukan tindak-tindak hal yang wajar. Kalau diterima, kita akan berfoto bersama-sama hari ini. Jadi demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disuruh masuk lagi. Ya, kasih mic-nya. Ya. Mendingan semuanya yang belum digaji dari Januari sampai Februari itu berhenti semua dulu. Termasuk yang lulus tes itu. Ini kan aneh. Sudah gak lulus tes,
Nah, coba Pak Kadis. Ya, terima kasih. Saya ingin mengklarifikasi atau dari Pak Wakil Ketua Dewan. Jadi maksudnya begini, jadi adik-adik yang berada di satu pendidikan yang tidak lulus seleksi tes yang diselenggarakan oleh PKD, mereka tetap menjadi tenaga di sekolah tersebut. Betul. Dan mereka berhak atau diperbolehkan untuk menjadi pengajar dengan kita keluarkan SK tenaga sukarela, gitu Pak. Dengan pembayaran dengan dana bos sesuai dengan aturan, gitu Pak, itu betul. Cuman logika saya Pak, Bapak ini tinggal di rumah Bapak. Tapi Pak, Bapak ini rumahnya saya sudah beli Pak. Nyaman nggak Bapak tinggal di rumah Bapak itu? Tinggal Bapak mikir. Kan itu logikanya. Ini yang terjadi sekarang ini. Sederhana keputusannya. Iya. Apa? Buka petapa, konsultasi ke provinsi. Nggak usah jauh-jauh kan? Konsultasi ini udah nyampe juga nggak jelas. Janganlah Bu, ini udah persoalan ini. Ibu-ibu ini jauh dari Lemong. Iya, kalau kita berangkat, kita mohon maaf punya persediaan. Kalau mereka ini sudah 2 bulan tidak gajian, iya bisa kita bayangkan 10-20 ribu berarti bagi mereka. Ada yang bawa nasi, duh miris. Sementara kita hanya berputar kepentingan. Keputusan pengennya kapan? Hari ini. Ketika diberikan keputusan, saudara-saudara mau hadir atau cukup dengan kami? Mau hadir? Mau hadir atau tidak? Hari ini. Dengar kita. Nggak mau kami kalau cuma di tingkat pimpinan, nggak mau. Iya kalau keputusan nanti berpihak kepada mereka. Kalau tidak berpihak kepada mereka, apa kata mereka? Masuk angin. Masuk angin. Iya. Ini kan, aduh ya Allah, kok pesisir barat jadi gini sih? Saya barusan mendapat informasi dari fraksi kami di PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Pak Bu Kabak ya, sama Pak Kabak Hukum, Pak PLH juga. Kalau memang ya saudara PLH Bupati ini terkendala untuk mengembalikan SK TKD kita ini karena terkendala dari aturan-aturan yang menghalang. Ini ada penawaran dari fraksi PDI Perjuangan Provinsi Lampung. Ketua DPRD Provinsi Lampung siap mendampingi pemerintah daerah Kabupaten Semarang ini untuk menghadap Kementerian Dalam Negeri, dan beliau bisa menjamin jam 3 subuh pun beliau siap ditemui Menteri Dalam Negeri. Jadi kalau memang hanya itu kendalanya, ini ada tawaran solusi. Ini saya dapat WA dari anggota fraksi DPD PDI Perjuangan di Provinsi Lampung, dan mereka insya Allah siap untuk membantu kita, Pak Kabak Bu Kabak ya. Jadi ini juga informasi yang membahagiakan kita. Kalau memang Pak PLH Bupati kita ini ya rasa was-was dan khawatir untuk meng-SK-kan kembali TKD kita ini, insya Allah itu kita bisa segera secara secepat mungkin bisa mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Mungkin itu saja pimpinan yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siap apa saja, karena akibat kita kalau ini lebih penting saya bisa wakilkan kembali ke lain-lain, tidak ada yang lain. Jadi kalau kami siap, dan nanti mohon dikoordinasikan ke provinsi karena biru
pemerintah provinsi harus mendampingi karena aturan-aturan regulasi ini ada di pusat. Itu sepele, tapi saya nggak bisa ngomong. Sepele, tapi saya nggak bisa ngomong. Pak, kita tahu, tapi bukan sepele itu, gitu. Ya, jadi izin pimpinan, kapan saja insya Allah kami siap. Nanti kami akan oleh pemerintahan, PKD, dan bagian hukum pasal tidak. Baik, terima kasih Pak Bupati atas kesediaan waktunya. Duduk diam, namun sampai di sini nampaknya lain lagi acaranya, Pak. Karena di Senin kemarin harapan kita hari ini dapat angin segar dan putus batas hari ini. Namun setelah apa yang telah kita dengar, kita peroleh, baik itu sambutan dari Bapak TLH, Bapak BKD, Bapak Dinas, kayaknya masih berulang kayak Senin kemarin, Pak. Jadi ini ungkapan isi hati, Pak. Bapak bayangkan, Bapak renungkan, kami dari Bandar Bawang, khususnya Pak Ketua di dalam, Pak, itu memenuhi undangan datang hari ini berangkat kemarin, Pak. Suasana peceklik di dalam, Pak. Jadi yang ada pekerjaan itu menanam padi, itu pun belum panen. Jadi untuk datang ke sini kami terpaksa meminjam uang tidak dapat dan hasilnya menjual padi yang belum berbuah, Pak. Untuk ongkos ke sini udah 2 kali, Pak. Udah 2 kali. Kami menjual padi yang belum berbuah untuk ongkos ke sini. Ini ungkapan isi hati, Pak. Jadi maksud kita, harapan kita hari ini selesai dapat angin segar, ya Pak ya. Tapi kalau memang tidak, ya kami percayakan kepada bapak-bapak sekalian, bapak dewan yang punya inisiatif baik, menjalankan amanahnya sebagai DPRD. Sebenarnya untuk bapak dewan juga kami belum sepenuhnya berterima kasih karena banyak dewan yang tidak hadir. Artinya banyak dewan tidak hadir itu tidak mendukung. Sementara kapasitas dia di dewan. Mohon maaf, tolong sampaikan kepada ini ada Randy Rinaldi. Sedikit yang kita kenal, mata pilihnya di Bekudan, Garas Bekudan. Nah, mana Pak? Pak, nggak ada, Pak? Nggak ada. Randy Rinaldi tidak ada, kan? Jadi maksud kita, ya dewan pun tolong, Pak, ya jangan karena partai, Pak. Partai itu ya di kantor partai, Pak. Jadi setelah duduk setelah dewan, ya jadilah dewan, ya tolong, Pak, untuk pilihan, laksana pilihan Erwan sebagai PKD Penerdara, Erwan sebagai PKD Penerdara. Jadi